warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Banjarnegara, yang kami hormati pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah cabang Merden, yang kami hormati dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumul akhir kelak. Islam sangat menjunjung tinggi tentang ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi Iqra, yang berarti bacalah, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Perintah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dalam Al-Quran, dalam hadis pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Keutamaan yang pertama adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan demikian, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman saja. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya karena imannya, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya lagi karena ilmunya. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil bagian keduanya, mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Para nabi tidak hanya mewariskan hanya kekayaan dunia ini, tetapi dengan ilmu syar'i maka kita bisa mendapatkan kekayaan dunia maupun kekayaan akhirat. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang berilmu akan diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kedudukan ilmu sangat mulia di dalam Islam. Orang yang berilmu pasti akan diberikan kebaikan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka wajiblah baginya ini, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka wajiblah baginya ini, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka wajiblah, hendaklah dia memiliki ilmunya juga. Keutamaan yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga.
Surga adalah impian bagi setiap umat muslim. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi setiap amalan soleh yang kita lakukan. Maka hendaknya kita senantiasa meluruskan niat untuk menuntut ilmu hanya semata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima, orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Siapa yang tidak ingin memiliki pahala yang kekal, meskipun ia telah meninggal, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya meskipun ia telah meninggal. Hal ini akan didapati dari orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita belajar dan menuntut ilmu, kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga walaupun kita telah meninggal, maka tetap adalah pahala untuk kita. Cukup sekian dari saya. Apabila ada baiknya hanya semata karena Allah, dan apabila kurangnya memang karena kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.